kakak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu GMI Shalom Medan Tuntungan. Kakak percaya sampai hari ini adik-adik masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang hari Minggu ya adik-adik. Hari Minggu harinya, iya benar harinya Tuhan, harinya kita memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap? Yakin sudah siap? Oke, kalau sudah siap, boleh dipanggil mamanya, papanya, adiknya, atau siapapun yang ada di rumah untuk sama-sama ya memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke? Kita mau mulai ibadah kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk meresponi rasa syukur kita terhadap Tuhan karena sampai hari ini kita masih dalam perlindungannya. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kakak undang bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Semua bernyanyi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih adik-adik. Ya benar, itu adalah respon syukur kita untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita udah lama sekali masih di rumah, tapi Tuhan tetap melindungi dan melawat kita. Nah sekarang kakak masih undang adik-adik berdiri. Kita mau bersukacita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kakak mau angkat pujian yang penuh dengan gerakan. Kita puji Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya. Semua bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Kita pakai gerakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tinggi, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi, lebih semangat. Bertambah-tambah
Oke, terima kasih untuk sukacita, untuk semangatnya dalam memuji Tuhan ya adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya harus sudah tersedia di dekat kalian ya. Nah, ini ada lagu baru untuk mendengarkan firman. Kakak ajarin adik-adik ya, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi satu lagu dulu, nanti kita nyanyi sama-sama. Oke, kita belajar sama-sama lagunya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu, walaupun secara online, tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik masih ingat ibadah 2 minggu yang lalu mengenai mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama, air menjadi darah, ya kan? Kalau masih ingat, itu 3 minggu yang lalu. Kemudian 2 minggu yang lalu firman Tuhannya mengenai apa? Mengenai Tuhan Yesus bisa menyembuhkan atau menghidupkan kembali seorang anak perempuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari sama-sama lagi mengenai mukjizat dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Apakah itu? Baiklah, selamat menyaksikan video berikut ini ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-41. Ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat, atau dia buta matanya sejak dia lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Tuhan Yesus dan para murid-muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau karena dosanya sendiri? Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Nah adik-adik, apa yang terjadi ya setelah itu? Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar pergi mencuci badannya di kolam Siloam. Adik-adik tahu kolam Siloam Siloam itu artinya yang diutus. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh seorang temannya. Sesampainya di kolam Siloam, dia mencuci badannya. Tiba-tiba matanya bisa melihat. Dia sangat senang, dia sangat bersuka cita. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Kemudian dia pergi juga menjumpai orang-orang Farisi dan berkata bahwa Yesus adalah penyembuh dan Tuhan. Adik-adik tahu orang Farisi ini adalah orang yang paling merasa paling saleh dan benar. Tetapi orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah.
Nah, ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dia sangat senang sekali. Dan akhirnya orang itu berlutut menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah mendengarkan tadi dan menyaksikan sama-sama video kebenaran firman Tuhan. Dari mana tadi? Ya benar, dari Yohanes 9 ayat 1-41 ya. Nah, sekarang Tante mau katakan, Tuhan Yesus melakukan perbuatan itu karena kasih-Nya. Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Seperti bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, yang hari ini yang kita pelajari adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang matanya buta dari lahir. Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita mau katakan bahwasanya Tuhan Yesus menyembuhkan pengemis itu dari kebutaannya itu karena kasih-Nya. Jadi kasih Allah lah yang telah menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk boleh menolong dan menyembuhkan orang buta tersebut. Sekarang setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki kasih Allah. Caranya bagaimana? Caranya percaya dulu sama Tuhan Yesus ya. Jadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita terus belajar firman Tuhan, terus berdoa sehingga ada kasih Allah dalam hati kita. Sehingga kita juga bisa mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang lain. Begitulah firman Tuhan pada hari ini. Tante harap adik-adik semua boleh diberkati ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kita ulangi ya dengan gerakannya. Yohanes 9 ayat 25. Aku yang tadinya buta dan sekarang dapat melihat kembali. Oke, untuk meresponi firman Tuhan, adik-adik masih ingat nggak lagu-lagu sekolah minggu? Ada orang buta. Masih ingat? Kalau masih ingat, itu boleh dinyanyikan ya. Oh, kita nyanyikan sedikit saja ya. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari, Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Masih ingat? Oke, nanti bisa dinyanyikan ya. Nyanyikan, ajari adiknya, orang tuanya ya. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Kita akan berdoa dulu. Ambil sikap doanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini telah kami pelajari. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Karena kasih-Mu lah Engkau menyembuhkan seorang pengemis yang buta sejak lahir. Dan biarlah Tuhan Yesus, kasih-Mu itu tetap ada di dalam hati kami. Dan kami boleh mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dan mampukan anak-anak-Mu untuk boleh melakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama akan memanjatkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya.